Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan memberikan tentang cara mengatasi air radiator yang sering berkurang karena kerusakan part yang sangat sepele. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya dan juga tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Jika semua sudah dilakukan, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif, ya ini di video kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu saya akan mengganti yang namanya water inlet. Water inlet itu water inlet, maksudnya water inlet itu, mohon maaf kami salah menyebutnya, yang benar adalah water outlet, yaitu fungsinya untuk mengalirkan air yang panas dari dalam mesin untuk menuju ke radiator untuk diproses pendinginan kembali, yang kemudian masuk ke dalam mesin lagi, masuk menujunya melewati water inlet. Itu bentuknya seperti ini nih. Ini tuh posisinya itu yang berada di atas itu yang namanya termostat. Jadi di dalamnya sini itu, di bawahnya itu biasanya ada termostatnya seperti itu. Tapi biasanya kijang-kijang atau mobil Jimny atau Katana, biasanya termostatnya ada yang dilepas, kebanyakan dilepas karena dia untuk menghindari yang namanya overheat seperti itu ya, karena biar lebih dingin, intinya seperti itu. Untuk yang ingin tahu posisinya ada di mana, ada di sini nih, saya kasih lihat. Nih ya, jadi posisi water inlet itu di sini, di atas ini. Jadi posisinya ini kan radiator nih. Ini ada pipa. Ini masuknya kan ke sini. Nah, ini posisinya di sini, dan di sini biasanya di tengahnya itu ada sebuah yang namanya itu termostat seperti itu. Tapi ini punya saya udah saya lepas karena mobil ini buat harian, kalau buat macet-macetan ya biar lebih nyamannya, temperaturnya tetap lebih dingin ya, saya lepas seperti itu. Oke, karena ini udah saya siapin, tinggal langsung dirakit aja seperti itu, dan ininya harus dikasih per pak seperti itu ya. Jadi ini harus dibersihkan dulu. I tried to fight alone, 'cause sometimes we just don't know that we can do anything together if we just try, and as long as we have our backs whenever our foes come by, this time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. We can do anything together if we just try, and as long as we have our backs whenever our foes come by, this time we will win.
time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Akhirnya untuk pemasangan ini water inletnya udah selesai. Mohon maaf, yang dimaksud kami yaitu adalah water outlet, bukan water inlet. Itu sangatlah berbeda. Hehehe. Kenapa ini saya ganti? Karena yang lama udah seperti ini nih. Ini yang lama, dia udah nggak rata, kemudian ujungnya udah nggak ada cincin stoppernya sebagai penahan airnya, seperti itu ya. Dan juga ini beberapa waktu lalu sering terjadi air radiatornya itu kurang air. Jadi setelah saya cek-cek, kemudian saya buka mesinnya, saya gas sampai RPM tinggi, dia di sini keluar butiran-butiran air di sekitar water inletnya di sini. Berarti ini water inletnya dikatakan rusak, dan akhirnya saya bongkar, airnya bentuknya seperti ini nih, seperti itu. Kemudian ini saya nggak pakai termostat. Kenapa mas nggak pakai termostat? Ya masing-masing mekanik punya alasan tersendiri ya. Kalau saya nggak pakai termostat karena ini mobil sering buat harian, apalagi sering buat macet-macetan. Kalau buat macet-macetan itu dengan kondisi kipas yang belum electric fan, dia lebih bagus kalau tanpa termostat. Tapi kalau udah electric fan, mau dipasang termostat boleh, kalaupun nggak dipasang juga nggak masalah, seperti itu ya. Karena nantinya ada thermoswitch sendiri di sini, seperti itu. Kemudian ini kembali lagi, setelah ini udah terpasang semua, selang radiatornya juga udah terpasang, selang yang dari radiator menuju ini water inletnya kan udah dilem juga. Kemudian ini water inletnya juga udah dilem dengan perpak. Di sini perpaknya saya bikin sendiri, dilem juga. Di sini juga setelah dilem jangan langsung diisi air ya, karena tadi kan waktu buka kan otomatis airnya keluar semua banyak. Ya udah, kalau udah keluar semua malah nggak apa-apa, malah justru lebih baik, karena ininya nantinya lemnya justru nanti lebih keringnya lebih bagus tanpa tercampur dengan air. Ini kalau udah dilem seperti ini, ditunggu sampai sekitarnya 30 menit sampai dengan 1 jam. Lebih lama lebih baik karena keringnya lemnya lebih matang, seperti itu ya. Setelah itu baru diisi air. Kemudian setelah ini diganti water inletnya, usahakan tutup radiatornya juga ikut diganti, seperti itu. Jadi kalian bisa bongkar pasang sendiri ya untuk water inlet ini, ataupun mengganti termostatnya sendiri, seperti itu ya. Kalau ciri-cirinya water inlet rusak atau tutup radiator rusak itu airnya sering kurang. Bisa dilihat kalau tutup radiator rusak itu di sekitaran sini radiatornya, dia di bawah tutup radiatornya ada kotoran-kotoran atau bekas air yang keluar nih ya. Tuh bekas air mengalir ini kan ngerak, ini mengandung kapur, seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk penjelasannya ini, sambil menunggu lemnya kering baru nanti diisi air, habis itu kita start mesinnya.
Ya, ini alhamdulillah udah selesai ya untuk pemasangan dari ini water inlet dengan tutup radiator yang baru. Ini ya, tuh yang baru. Kalau yang bosok, ini yang bosok nih. Ini bosok. Kemudian ini bosok nih. Ini bosok. Nih ya, bosok semua nih. Ini karetnya udah patah tuh. Ya, patah. Seperti pemuda yang habis diputusin. Nih ya, karetnya patah hati nih. Ya seperti itu. Jadi intinya kalau radiator airnya kurang, bisa dilihat dari sekitarannya. Kalau dia ada rembesan air sampai bawah banyak kayak gitu, itu berarti tutup radiatornya minta diganti. Belum lagi kalau di sininya mulai ada percikan-percikan air yang nyembur dari celah-celah selang ini, dari celah-celah selang ininya, water inletnya. Di sininya kalau keluar air berarti dia udah minta mulai ganti. Biasanya kalau dibongkar seperti ini water inletnya, sering-sering cek saat kondisi nyala, mesin dibuka. Kalau ada rembesan air di sekitarnya dan radiator sering mengalami kekurangan air, ya berarti penyebabnya adalah itu. Salah satunya kalau nggak tutup radiator, water inlet atau outletnya, atau dari selang-selangnya seperti itu. Ya mungkin cukup sekian untuk video saya untuk pemasangan water inlet dengan tutup radiator ini, penggantian ya. Seperti itu. Saya Novan Patria, saya mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.